Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bawah dan kali ini kita sudah masuk ke segmen konsultasi hukum. Dan di sini mungkin bagi para audiens yang sudah hadir di SAS Cafe and Resto yang juga ingin melakukan konsultasi hukum, silahkan saja, monggo bisa langsung bertanya-tanya atau mungkin sharing pendapat yang mungkin bisa sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin di luar topik juga boleh saja langsung bertanya ya. Yang penting konsultasi hukum ya, Cak Bowo, ya. Bukan konsultasi di luar itu ya. Konsultasi hukum, jadi hukum banyak luas. Nah itu alhamdulillah kalau hukum, tapi jangan sampai hukum yang lainnya. Ya. Baik, monggo silakan, ada yang mungkin ingin bertanya? Ya baik, silakan. Ya, nama saya Pujono Sutikno. Ya, silakan Pak Pujono. Baik. Mana kalau orang itu punya entitas sama bukti tidak sama. Istilahnya bukti kwitansi yang identitasnya dia tempat lain, tapi di dalam kwitansi ini tempatnya di tempat lain. Jadi alamat nama Asipa itu seharusnya KTP-nya nyambungan, tapi katanya itu mundur. Tidak sesuai dengan domisili atau seperti apa? Tidak sama. Misalnya satu ini sama. Ya. Apakah boleh? Ya. Kalau tidak sama untuk masalah identitas dan domisili, Cak Bowo. Satu supaya lanjut. Ya, satu persatu dulu, Cak. Silakan dijawab. Tadi pertanyaannya Pak Pujono tadi ya. Pak Pujono, masalah identitas, betul. Identitas. Kalau identitas, KTP tidak bisa beli. Kalau KTP-nya nyambungan, beli di Mulyorejo ya. Apa mana di daerah mana tadi? Mulyorejo atau Mulyosari? Mulyorejo kan. Nah, ini harus sesuai dengan KTP. Berarti apa? Ada pasal 263. Memberi keterangan palsu atau surat palsu. Itu kena. Persoalannya kalau KTP loh ya. Tidak dibenarkan. KTP-nya nyambungan kok dia itu mengatasnamakan di Mulyorejo. Ini nggak benar. Hanya KTP saya. Nah, kwitansi, ketika kwitansi benar atau salah, bisa dibuktikan apakah tanda tangannya atau tidak. Itu nanti ada lapornya. Tetapi yang jelas, kalau identitas ini adalah identitas palsu. Palsu ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan data tadi. Nah benar, Asifa adalah alamatnya, berdomisili, ber-KTP di Nyamplungan. Ternyata dia punya nomor KTP di Mulyorejo. Berarti double. Berarti ini sudah salah. Adalah keterangan membuat surat palsu atau keterangan palsu. Sudah masuk melanggar hukum ya berarti. Ya. 263 loh ya. Saya bicara 263 KUHP. Ya. Kedua, dia beli tanah namanya Pertok 402 Persil 69A luas 2310, letaknya di Duku Damai, di Kalisari Damai letaknya. Padahal 402 itu atas nama orang lain yang tercatat di buku kelurahan dan persil tidak sama, luas tidak sama. Punyanya yang Asipan tidak tercatat dan tidak ada. Apakah dibenarkan? Benarkan kalau namanya di kwitansi sudah tidak ada, terdaftar di kelurahan tidak tercatat, apa itu bisa diterbitkan surat yang lain? Nah, gimana Cak Bowo? Nah, pertanyaan yang demikian. Jadi melihatnya dari buku induk. Buku induk ya, dilihat dulu. Dan ini Kerawangan ada. Nah, ini menyangkut persil. Mas Petok D ini. Nah, ketika ini siapa ya? Ini kelihatannya apakah Asifa ini di dalam membuat sesuatu yang berhubungan, apakah berhubungan dengan, kalau ini Petok kan berhubungan dengan kepala desa. Nah, tidak mungkin dia tahu bukunya induk ini apakah itu letter C, apakah itu Petok, apa itu Kerawangan, di mana. Jadi batas di Kerawangan itu ada gambar. Katakanlah gambarnya di sini. Oh, ini milik siapa riwayatnya? ABC tidak di situ. Jadi nantinya seharusnya yang tahu itu adalah kepala desa. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak tercatat di dalam namanya sporadik atau riwayat tanah, nggak benar. Ya, sangat setuju sekali. Ya. Di desa sudah mengeluarkan surat Ya. yang 473
atas nama orang lain, persil juga tidak sama, luas juga sama. Faktor 402 juga nama orang lain juga, semuanya tidak sama tercatat. Ya. Kalau ini sudah tidak tercatat semua di buku kelurahan, dan kelurahan sudah menyatakan bahwa petok-petok itu semuanya tidak ada, apakah bisa dilegalkan? Nah, gimana, Cak? Nggak tercatat di sini. Gimana ini, Cak? Ya. Jadi melihat tadi kalau nggak salah letter C ya Bapak. Coba di shot aja itu, biar tahu nanti masyarakat ya, biar tahu. Inilah ada itu letter C, oke. Nah, itu ada perubahan enggak pada waktu letter C? Tidak ada. Pada waktu itu bukunya pada persil nomor berapa Pak? Kosong semua. Persilnya? Persil punyanya Asipa, Terus? 69A, Iya. luasnya 2310, tidak ada sama sekali tercatat di buku kelurahan. Buku keluaran, buku Indo berarti ya? Tidak ada. Nomornya itu ada atas nama orang lain dan persilnya tidak sama. Ya, tapi 473, 402 itu tetap tidak sama punyanya orang lain. Nah, ini apakah bisa dibenarkan? Ya. Secara data dan riwayat, baik buku Kerawangan, baik buku Indo atau buku desa, kalau di namanya buku Indo, buku desa itu nggak bisa akan hilang. Ketika tidak ada di dalam Kerawangan atau buku desa, ya toh, atau persil, berarti tidak ada. Berarti yang bisa memberikan suatu rekomendasi atau catatan itu adalah kepala desa itu tidak ada. Berarti itu yang menjadi poin. Bagaimana keterangan dari desa? Apakah ada nggak persil Asifa di situ? Kalau nggak ada, berarti kan nggak ada suatu dibuktikan karena ini menyangkut perdata, menyangkut hak dasar kepemilikan, harus ada di situ nongol. Berarti ini nggak benar. Kalau itu memang demikian. Melengkapi hasil rapat pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015, pukul 9. Tempatnya di ruang rapat asisten pemerintahan. Acaranya rapat koordinasi membahas surat dari Pujono Sutikno mengenai adanya dugaan pemalsuan surat tanah di Kelurahan Kalisari. Ya, terus. Nah, maka bersama ini saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil kelasiran tahun 1974 1975 pada buku C, ya, C petok nomor 473 Kelurahan Kalisari, persil nomor 9 ya, terus, A ya. Kemudian? Nah, ini tidak ada atau tidak tercatat. Tidak tercatat. Sudah dikatakan tidak tercatat. Ya toh? Di kwitansi ini Ya. ada tanda tangan 3. Saksi juga sebagai penjual. Terus namanya Abdurrahman, satunya Munawat, ada cat jempolnya juga. Dan semuanya ini di dalam buku kelurahan tidak ada. Yang penting itu di dalam buku kelurahan tidak ada, saya tahu. tercatat. Ya. Dan lurah sudah muatkan buku semuanya dan semuanya itu sudah ada lapornya semua. Lapornya gimana isinya, Pak? Polda. Ya, Pak, isinya di situ. Isinya kesimpulan. Ya, kesimpulan aja. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Tanda tangan yang terdapat pada dokumen buku OT mempunyai bentuk umum terhadap tanda tangan pembanding KT atau kata lain bahwa tanda tangan nama Abdurrahman yang terdapat pada lembaran kwitansi telah di lemiting sudah terima dari Asipa Mulyorejo banyak 110.000 rupiah untuk pembayaran tanah sawah petok 402 persil 69 luasnya 032 letak di buku Damen dibuat di Surabaya pada tanggal 8 April tahun 76. Yang dipersoalkan tersebut inovasi di atas adalah merupakan superior dismaterial tanda tangan karangan yang bukan Tanda tangan merupakan karangan. tanda tangan formal dari Abdurrahman
sebagainya. Oh ya, ya, tahu, tahu. Ini Sudah jelas ya. Di lapor sudah jelas bahwa ini adalah salah satu berhubungan non identik dalam arti kalau lihat bicara masalah hubungan dengan lapor tadi, berarti tidak bersesuaian dengan tanda tangannya pertama. Ya. Tapi yang lebih mendasar adalah dari buku induk dari desa. Apa ada, kalau nggak ada ya berarti tidak ada. Buku desa itu nggak akan hilang. Oke. Ketika meskipun kebakar masih ada, Ya. dokumennya sudah ada. Jadi nggak bisa hilang. Kalau itu nggak bisa. Harusnya tercatat ya, apapun Tercatat. kondisinya ya, Iya, seperti soalnya itu ya. produktif kecuali ya, sudah oke. jadi sertifikat. Kalau ini adalah merupakan petok yang ada hubungannya dengan buku induk desa. Kalau nggak ada, berarti palsu. Oke, Cak, kita akan break sebentar, Ya. kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Hukum di Mata Bawah.